interval kurva cekung ke atas dan ke bawah serta titik beloknya dari fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x untuk 0 derajat kurang dari x kurang dari 360. Langkah pertama adalah kita menentukan apa? Turunan pertama. Oke. Kita mau menentukan turunan pertama. Jika Y itu adalah fx sama dengan sinus X ditambah cosinus X. Pertanyaannya Budian, berarti turunannya itu sama dengan apa? Silakan. Min sin X gitu ya. Atau langsung saja cos X min sin X. Yang lainnya setuju, paham? Kalau ada yang tidak dipahami langsung diinterupsi nggak apa-apa ya. Jangan di akhir. Lanjut ya, kita lanjutkan turunan keduanya. Berarti turunan kedua dari fungsi itu adalah, silakan. Sinus X. Karena cos X diturunkan min sin X diturunkan adalah cos X ya. Sin X diturunkan cos X, ini tandanya operasinya pengurangan. Sekarang gini, kalau saya tanya, kenapa ini langsung diturunkan? Kenapa tidak pakai rumus yang U sama V itu? Kenapa? Iya, karena ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan ya langsung saja kita turunkan. Beda kalau ini adalah cos X dikalikan sinus X, maka kita wajib menggunakan apa? U kali V. Kalau diturunkan U kali V hasilnya apa? U aksen V ditambah V aksen U. Masih ingat? Kalau lupa buka lagi cara tanya ya. Nah, sekarang kita mau ke pembuat nol. Pembuat nol berarti kita membuat turunan kedua ini cari berapa X supaya hasilnya nol. Berarti min sinus X dikurangi cosinus X sama dengan nol. Nah, kalau begini enaknya diapakan ya kalau ketemu soal seperti ini. Kemarin-kemarin kan cuma sin X sama dengan nol atau cos X sama dengan nol. Nah, ini ada sin, ada cos. Enaknya diapakan kita? Cos X. Boleh enggak? Min sin X dibagi min cos X jadinya apa? Positif tangan X. Min cos X dibagi min cos X jadinya berapa? Positif 1. Hasilnya 0. Gitu ya. Yuk kita lanjutkan sekarang. Berarti tangan X sama dengan negatif 1. Sekarang mari kita berpikir. Negatif 1 ini kira-kira di kuadran berapa ya? 1 apa 2? Di kuadran 2, nggak mungkin di kuadran 1 ya kan? Karena dia ada di kuadran 2, berarti X itu, gini ya, sama dengan berapa? Membuat satunya. Oh, maksud 145? 40. Kalau di kuadran 2 berarti 180 dikurangi 45 berapa? Ditambah K dikalikan berapa periodenya tangan? Ingat batas X tadi berapa ya? 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Begini ya. Maka X ini berapa saja angkanya? 100. Ini kalau K-nya 0 berarti kan 135 ya. Kalau K-nya 1 berapa? 15. Maka kita sudah mendapatkan X pembuat
0 itu adalah 135 dan 315. Kalau 2 kali 180, apakah perlu kita hitung? Kenapa kalau kita tidak perlu menghitung? 160 ya sudah, tidak usah kita pikirkan lagi gitu ya. Oke, saya buat garisnya dulu. Kalau di sini. Nah, nih ya. Kalau saya punya di sini batasnya tadi 0 dan 360. Separuhnya berarti 180. Bener nggak usah saya tulis 180, bingung nanti. 180-nya nggak usah saya tulis, 180. Separuhnya lagi ini 90, ini 270. Titiknya di berapa ini? 135. Berarti di sini ya. 135 dan di atas ini gini aja. 315. Berarti ada berapa daerah kita punya? Ada 3 daerah ya. Daerah di sini, dan di sini. Benar? Oke. Kita akan lakukan apa berarti untuk menentukan daerah itu? Ya, kita uji titiknya. Nah, kita ujilah titiknya. Kita uji, ambil titiknya berapa ya? Antara 0 sampai 135. Dulu ya, ini antara 0 sampai 135. Marilah kita ambil X sama dengan 30. Kita masukkan ke fungsi yang berapa? Kita masukkan ke mana ini? Turunan yang kedua apa tadi? Mm-mm. Min sinus X min cosinus X. Begitu ya. Maka jadinya min sin 30 dikurangi cos 30. Gini ya. Sin 30 berapa? Min setengah. Cos 30 berapa? Min setengah akar 3. Maka kira-kira negatif dikurangi negatif. Hasilnya apa? Negatif. Maka untuk daerah 0 sampai 135 itu daerah yang negatif. Kita lanjutkan. Berarti kalau begitu untuk interval berikutnya yaitu antara 135 derajat sampai 315. Ambil X-nya berapa? 180. Boleh, kita ambil 180. Maka masukkan ke turunan kedua. Berarti min sin 180 derajat dikurangi cos 180 derajat. Berapa min 180 itu? 0. Dikurangi cos 180. Min 1. Maka 0 dikurangi min 1. Jadi apa ini? 1. Maka daerah antara 135 sampai 315 dia nilainya positif. Lanjut ya. Bagaimana untuk 315 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat? Ambil titik berapa ya? Berapa enaknya titiknya? 10. Oke, masukkan ke turunan kedua. 330. Nah, berarti min sin 330 derajat dikurangi cos 330 derajat. Yuk. Sin 330 itu di kuadran berapa ya? Kuadran 4 nilainya apa ya? Dengan berapa? Sin berapa ya kalau 330 itu?
sama dengan sin 330 itu sama dengan sin 30. Sin 30 tapi dikuadran 4 jadinya negatif setengah. Cos, ya benar ya. Kemudian, cos 330 nilainya apa? Positif. Positif berapa? Setengah akar 3. Coba kita lihat. Negatif kali negatif berapa? Positif ya. Setengah dikurangi setengah akar 3. Pertanyaan saya, setengah dengan setengah akar 3 itu besar siapa? Besar setengah akar 3. Sesuatu yang kecil dikurangi yang besar, kira-kira hasilnya negatif atau positif? Untuk daerah ini dia bernilai negatif. Sehingga kalau kita boleh masukkan ke sini, berarti dia di sini nilainya negatif. Berarti kalau negatif itu kan nek sembrono kamu gambar orang yang auranya negatif itu orangnya tersenyum atau orangnya merengut rek. Merengut, lek merengut tuh mulutnya gambarnya ya apa rek? Begini ya. Nah, kalau yang positif bagaimana gambarnya rek? Ini selama ini saya selama ini me, apa itu mengenalkan anak itu begini. Yang ini, nah, ingatnya begitu ya. Jadi nanti aja. Yuk, berarti ini yang 135 derajat kurang dari X kurang dari 315. Yang ini 0 kurang dari X kurang dari 135. Atau berapa ini? 315 kurang dari X kurang dari 360. Begitu ya? Iya, yuk sekarang ini kita masukkan ke fungsi awalnya. X sama dengan 135. Fungsi awalnya tadi apa ya? Plus X plus cosinus X. Berarti sama dengan sinus 135 derajat ditambah cos 135 derajat. Sin 135 sama dengan sin 45. Betul ya? 180 dikurangi 45. Berarti sama dengan sin 45. Sin 135 di kuadran berapa? 2. Positif ya. Sinus di kuadran 2 kan positif. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Gitu ya. Ditambah cos 135. Berarti negatif setengah akar 2. Berapa nilainya? 0. Maka titiknya adalah titik 135 derajat, 0. Begitu ya. Yang kedua berarti X sama dengan 315 derajat. Berarti Y sama dengan sin 315 derajat ditambah cos 315 derajat. Sin 315 sama dengan sin 45 karena 360 dikurangi 45 sama dengan 315. Betul ya? Sin di kuadran 4 nilainya berarti negatif setengah akar 2 ditambah yang ini positif setengah akar 2. Hasilnya 0. Sehingga titiknya adalah 315 derajat, 0. Sampai sini adakah pertanyaan?